Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, siswa-siswi kelas 9. Kali ini kita akan melanjutkan belajar tentang fungsi kuadrat. Yang kita pelajari kali ini adalah sketsa grafik fungsi kuadrat. Misalkan ada pertanyaan seperti ini, ya, diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurangi 8x ditambah 12. Tentukan yang A persamaan sumbu simetri, yang B nilai optimum, yang C titik optimum, yang D adalah titik potong dengan sumbu Y, yang E titik potong dengan sumbu X, yang F adalah sketsa grafik fungsi kuadratnya. Melihat dari poin-poin pertanyaan ini kelihatannya banyak sekali, tetapi di sini intinya adalah pertanyaan ini adalah pada bagian yang F, ya. Karena apa? Jawaban dari A sampai E itu nanti mendukung untuk kita mensketsa grafik fungsi kuadratnya. Baik, anak sekalian, kita mulai menjawab untuk yang A, ya. Untuk yang A, ini sebelum masuk ke jawaban yang A, kita harus melihat dulu fungsi kuadratnya di sini, ya. Kita data A, B, dan C-nya. Nah, di sini A itu kan koefisien dari X kuadrat ini. Nah, di sini berarti 1, ya. Kalau tidak tertulis berarti 1. Berarti A sama dengan 1. Kemudian B-nya di sini dikurangi 8X berarti B-nya negatif 8. Kemudian C-nya pada bagian konstanta ini ditambah 12 berarti C-nya 12. Kemudian untuk jawaban yang A yaitu adalah persamaan sumbu simetri. Ada rumusnya yaitu adalah X sama dengan negatif B per 2A. Sehingga kita masukkan sekarang negatif B, B-nya diganti dengan negatif 8 ini, ya. Sehingga di sini negatif 8. Kemudian A-nya diganti dengan 1, berarti 2 dikali 1. 2A itu artinya 2 dikali A. Negatif bertemu dengan negatif ini akan menjadi positif, sehingga menjadi 8, kemudian 2 kali 1 menjadi 2. Sehingga 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, untuk menentukan sumbu simetri kan tidak sulit, ya, tinggal memasukkan rumusnya ini saja. Kemudian yang B untuk nilai optimum. Untuk nilai optimum itu kita melihat dari fungsinya ini, ya, yaitu adalah fx sama dengan x kuadrat dikurangi 8x ditambah 12, ya. Fungsinya kita tulis kembali. Kemudian setiap nilai x yang ada pada fungsi ini itu kita ganti dengan nilai x yang baru kita hitung pada persamaan sumbu simetri tadi, yaitu adalah ketemu 4 tadi. Berarti x-nya ini diganti dengan 4. Sehingga menjadi F4. Nah, Fx menjadi F4. X-nya diganti 4. X kuadrat menjadi 4 kuadrat. Dikurangi 8X menjadi dikurangi 8 kali 4. Ya, karena ada X di sini makanya juga diganti 4. Kemudian ditambah dengan 12. Sehingga diperoleh 4 kuadrat adalah 16. Kemudian ini dikurangi 8 kali 4 berarti dikurangi 32. Kemudian ditambah 12. 16 dikurangi 32 adalah negatif 16. Negatif 16 ditambah 12 hasilnya adalah negatif 4. Berarti F4-nya sama dengan negatif 4. Nah, negatif 4 inilah yang disebut dengan nilai optimum. Jadi dengan cara memasukkan persamaan sumbu simetrinya yang hasilnya 4 tadi ke dalam fungsi kuadratnya itu. Kemudian yang C adalah titik optimum. Nah, titik optimum ini mudah. Titik optimum ini adalah jawaban A, jawaban B, ya. 4 ini diambil dari sumbu simetri, yang negatif 4 ini adalah dari nilai optimum, ya. Ada beda di sini, ya. Nilai optimum. Kalau nilai optimum itu nilai F4 ini nilai pada fungsi jika X-nya diganti dengan sumbu simetrinya tadi. Nah, titik optimum itu adalah gabungan dari sumbu simetri dengan nilai optimum. Sehingga di sini adalah 4, negatif 4, ya. Dari sini 4, negatif 4. Nah, jadi kalau kalian sudah bisa jawab A dan B, yang C itu mudah, ya. Tinggal mengambil jawaban dari A dan B. Kemudian yang D adalah titik potong dengan sumbu Y. Ini juga mudah, titik potong dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y itu rumusnya cuma gini aja, 0, C. Nah, 0-nya ya sudah, ini 0, X-nya 0. Karena pada saat memotong sumbu Y itu, X-nya sama dengan 0. Kemudian nilai Y-nya itu sama dengan nilai C. Kalau di sini tadi C-nya 12, ya berarti langsung menjadi 0,12. Nah, jadi untuk poin A sampai D itu mungkin yang sedikit agak memerlukan pemikiran adalah yang B, ya. Kalau yang C dan D tinggal melihat fungsinya dan jawaban dari A dan B tadi. Dan saya lanjutkan. Ini yang sudah ketemu tadi saya tuliskan di sini, ya. Persamaan sumbu simetrinya X sama dengan 4, nilai optimumnya Y sama dengan negatif 4, titik optimumnya berarti 4, negatif 4 ini. Kemudian titik potong dengan sumbu Y-nya adalah 0, C, C-nya 12.
Saya lanjutkan sekarang titik potong dengan sumbu X. Nah, untuk titik potong dengan sumbu X, kita juga harus menggunakan nilai A, B, C tadi. A-nya 1 tadi, B-nya negatif 8, C-nya sama dengan 12. Nah, titik potong dengan sumbu X itu, Y-nya sama dengan 0. Ya. Kalau Y-nya sama dengan 0, berarti kita menggunakan rumus faktor, ya, faktor dari persamaan kuadrat yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya. Yaitu adalah X1 sama dengan min B plus akar D. Ini kan sebenarnya kan D, diskriminan ya. B kuadrat dikurangi 4AC. Ini saya tulis lengkap seperti ini, kemudian per 2A. Ini dulu sudah pernah kita pelajari. Nah, kita tinggal masukkan saja nilainya, yaitu B-nya diganti negatif 8, sehingga menjadi negatif 8 ditambah dalam akarnya B kuadrat, berarti negatif 8 kuadrat, dikurangi 4 kali A, A-nya 1, kali C, C-nya 12, per 2A, 2 kali A-nya 1. Ya. Kemudian negatif 8 menjadi 8, negatif 8 kuadrat 64, dikurangi 4 kali 1, 4, kemudian dikalikan 12 menjadi 48 ini, kemudian 2 dikali 1 hasilnya 2. Sehingga menjadi 8 ditambah akar 16. Nah, ini 64 dikurangi 48 kan 16, ya ini ya. Kemudian setelah itu akar 16 itu kan 4, berarti menjadi 8 ditambah 4 dibagi 2. 8 ditambah 4 itu 12, 12 dibagi 2 hasilnya 6. Jadi X1-nya ketemu 6. Kemudian untuk X2 itu langsung saja ya, cuma dari sini saja, diubah dari sini. Ya, kalau pada X1 tandanya tambah ya, ditambah akar 16 ini, kalau X2 kan dikurangi akar 16. Bedanya cuma di tanda ini saja. Sehingga diperoleh 8 dikurangi 4 ya, 4 dari akar 16 ini dibagi 2, 8 dikurangi 4 adalah 4, 4 dibagi 2 berarti hasilnya sama dengan 2. Nah, sehingga titik potong dengan sumbu X-nya adalah 6,0, 6 itu dari X1 tadi, 6, kemudian Y-nya selalu 0 ya, 6,0, dan titik potong yang kedua adalah 2,0. 2 ini diperoleh dari X2 ini tadi. X2-nya ketemu 2, sehingga menjadi 2,0. Nah, sekarang sudah sampai E ya. Sekarang kita tinggal sketsa grafik fungsi kuadratnya. Nah, sudah saya masukkan di sini untuk titik potong dengan sumbu X-nya adalah 6,0 dan 2,0. Nah, sekarang untuk menggambarnya kita siapkan diagram kartesius seperti ini. Ya. Kemudian kita masukkan satu persatu ya. Yang kita butuhkan adalah mulai dari poin C ya, C, D, dan E. Yang pertama adalah titik optimumnya, yaitu 4, negatif 4. Kita cari atau kita gambar ya titik 4, negatif 4 ya. 4 itu X-nya negatif 4, Y-nya 4 di sini, X-nya 4, Y-nya negatif 4. Nah, berarti di sini. Nah, di sini ya. 4, negatif 4. Ini adalah titik optimum. Ini berarti nanti titik yang paling rendah ya. Kemudian titik potong dengan sumbu Y, berarti ada di sumbu Y ini. Yaitu adalah 0,12. Berarti X-nya di 0. Di sini X-nya 0, kemudian Y-nya pas di 12. Berarti di sini. Nah, ini adalah titik potong dengan sumbu Y. Kita memotong sumbu Y ya di titik 0,12. Kemudian titik potong dengan sumbu X. Ada titik 2,0, ada titik 6,0 ya. Kita gambar dulu yang 2,0 di sini ya. X-nya pada 2, Y-nya pada 0. Kemudian titik 6,0 di sini. Nah, kalau sudah ketemu titik ini kita hubungkan. Nah, ini sudah akan membentuk sebuah parabola hasil dari gambar atau sketsa grafik fungsi X kuadrat dikurangi 8X ditambah 12. Nah, anak-anak sekalian, itulah yang kita pelajari kali ini, yaitu tentang sketsa grafik fungsi kuadrat. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.